Saudara, fraksi dengan pengusul terbanyak untuk revisi Undang-Undang KPK adalah PDI Perjuangan. Ini tentu membuat kita teringat pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan beberapa waktu lalu yang memunculkan polemik. Ketika itu, Megawati Soekarno Putri mengingatkan bahwa KPK harusnya bersifat sementara. Menurut Mega, KPK bisa bubar jika tidak ada korupsi. Kalau sekarang selalu puter-puter korupsi terus, saya sampai juga, sampai kapan ya? Ini kan juga jadi puter-puter. Sampai kapan yang namanya KPK itu? Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi, dia jadi punya alasan bahwa korupsi terus berlanjut. Apakah benar? Kan seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan. Nanti kalau dengar seperti ini, di sosmed saya dibully. Saya pikir ya sudahlah, biar dibully mungkin sebagai sebuah atraksi. Presiden Jokowi tidak tahu pembahasan revisi Undang-Undang KPK berlanjut di DPR. Dan ini adalah pernyataan bagaimana yang disampaikan oleh Teten Mas Duki bahwa Presiden tidak tahu menahu soal pembahasan revisi Undang-Undang KPK di DPR. Bahwa hingga saat ini juga masih belum ada pembahasan lebih lanjut soal bagaimana sikap dari Presiden Jokowi, namun menyatakan Presiden masih tetap sikapnya seperti pada bulan Juni 2015 lalu, yaitu menolak revisi Undang-Undang KPK. Itu tadi, Presiden menyatakan tidak tahu dengan apakah pembahasannya sudah dibahas di DPR lagi, hingga masih pada sikap yang sebelumnya. Tapi saya ke Mas Donald, melihat sikap dari Presiden ini. Ya, sikap Presiden dan sikap DPR sebenarnya mirip ya. Kalau di pengadilan tipikor itu banyak lupa. Lupa kapan ketemu dengan ini, lupa pernah menerima uang. Miranda Gultom kan banyak lupa. Mungkin bisa diingatkan DPR dan juga Presiden. Kalau di sini hari ini yang terjadi banyak tidak tahu. Pak Taufik bilang tadi juga tidak tahu adanya draft itu. Presiden juga tidak tahu bahwa proses itu bergulir. Ini bahaya kalau negara tidak tahu adalah proses yang signifikan soal pemberantasan korupsi. Di situ kemudian negara tidak dikontrol dan negara autopilot. Karena tidak dikendarai oleh orang yang sebenarnya kepada arah yang benar. Jadi menurut saya ini adalah ironi. Dan saya lanjutkan ke poin dokumen kenapa pembahasan itu berlanjut. Karena memang prolegnas 2016 tadi sudah benar, Kompas. Ini sebenarnya di prolegnas prioritas 2016. Tapi maju diganti 2015. Dan yang prolegnas prioritas 2015 ini ada yang mundur ke 2016, apa itu? Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dan apa yang poin yang paling penting adalah di poin C13, saya kebetulan punya dokumen rapat balik tertanggal 16 Juni 2015. Isinya lebih kurang begini, yang paling penting poin C13. Poinnya apa itu? Terkait dengan penyusunan RUU terorisme dan RUU tipikor, sebaiknya dilakukan setelah pembahasan RUU KUHP selesai. RUU KUHP belum selesai, maju ke Undang-Undang Tipikor. Kenapa akhirnya dipercepat, Pak Taufik? Karena gini dulu, Prasa yang mengatakan bahwa DPR itu tidak tahu. Saya personal saya tidak setuju. Karena saya tahu apa yang saya lakukan. Itu yang harus dulu. Tapi tidak tahu bahwa ada draft-draft itu. Itu kan persoalan lain. Misalnya ada sesuatu yang di belakang itu kan tidak semua orang tahu. Itu harus ingat dulu. Jadi jangan kemudian memukul rata semua DPR, karena kalau Presiden tidak ada masalahnya karena dia sendiri. Tapi di DPR itu banyak orang. Mungkin dia tahu, ada yang posisi seperti Pak Donald. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang pura-pura tidak tahu. Barangkali seperti itu. Jadi nggak boleh memukul rata di dalam konteks DPR. Saya sudah mengatakan bahwasanya saya berinisiatif sendiri karena saya merasa bahwasanya revisi ini perlu. Kenapa? Karena karena KPK ini adalah bukan isinya adalah malaikat. Nyatanya kan sudah pernah salah. Baik. Terhadap Abraham Samad. Anda merasa perlu untuk bisa merevisi KPK. Rekan-rekan Anda di DPR menyatakan bahwa ini revisinya adalah untuk memperkuat KPK. Menurut Anda, Pak Taufik, KPK dalam saat ini posisinya harus diperkuat, sudah kuat, atau masih lemah? Saya kalau yang teman yang lain, komisi yang lain, fraksi yang lain, silahkan tanya kepada mereka. Menurut Anda? Saya, di dalam perspektif saya,
sebuah lembaga itu yang isi manusia, itu perlakuannya adalah perlakuan terhadap manusia. Oke. Ini adalah lembaga, kalau itu adalah super body, kalau dia tidak ada pengawasan, itu berbahaya. Orang boleh mengatakan tidak perlu, tetapi menurut saya perlu. Kenapa? Contohnya adalah sekarang, di mana terjadi persoalan terhadap Abraham Samad dan Bambang. Keduanya sekarang kemudian adalah terpaksa harus dimundurkan diri dan kemudian dibawa pengadilan. Baik. Ini kenapa? Karena orang-orang yang mengisi ini bukan manusia dia, bukan malaikat dia. Jadi perlu pengawasan. Poinnya adalah kepengen ada lembaga pengawas KPK. Ada lembaga pengawas KPK. Itu yang diinginkan. Untuk memperbaikinya. Oke, Pak, sebenarnya perlu tidak sih? Ya, kita harus mengakui bahwa KPK sudah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pemberantasan korupsi. Bisa mengembalikan uang negara yang sangat besar dan kemudian bisa memberikan pendidikan pencegahan anti korupsi dan lain sebagainya. Tetapi juga faktanya harus diakui, seperti katakan Pak Taufik tadi, ada komisioner yang kemudian terlibat kasus-kasus. Kemudian ada beberapa kasus yang kemudian KPK juga kalah pra peradilan. Juga pernah ada kasus bocornya sprindik dan lain sebagainya. Artinya menunjukkan hal-hal yang juga diperbaiki. Dalam konteks ini saya kira kita harus berpikir objektif, positif. Sebetulnya tidak perlu kemudian berpikir negatif apa yang dilakukan DPR kemudian akan mengkerdilkan KPK. Tapi berkaca dari revisi Undang-Undang KPK ada beberapa poin di sana, ada pasal-pasal juga yang dibahas. Kalau terkait dengan substansi itu memang saya tidak setuju, misalnya pembatasan 12 tahun. Saya kira sangat tidak wajar lah kemudian dibatasi oleh waktu. Yang penting ada kalau ad hoc-nya kan secara kualitatif bagaimana pemberantasan korupsi itu habis di Indonesia baru KPK bubar. Tapi kalau dibatasi dengan 12 tahun itu sangat-sangat tidak wajar dan sangat aneh. Kemudian dalam soal penyadapan, bagaimana penyadapan itu tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Hal-hal yang privasi yang kemudian diungkap yang kemudian menyebabkan terganggunya hubungan keluarga dan lain sebagainya. Artinya 6 poin yang menjadi keberatan KPK memang perlu ditinjau kembali. Tetapi pada sisi yang lain, kita harus secara objektif melihat ada nggak kelemahan-kelemahan KPK. Oke, tidak secara objektif. Kalau dari Mas Donald, ada pembatasan usia KPK, 12, 25, 30 tahun, mau berapapun tahun setiap ada pembatasan, apa artinya untuk ICW? Pertama secara legal. Indonesia meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi, United Nations Convention Against Corruption, melalui Undang-Undang 7 tahun 2006. Dalam Undang-Undang 7 2006 itu jelas mandatnya setiap state parties, negara yang meratifikasi wajib membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi. Kalau KPK cuma 12 tahun berarti DPR dalam hal ini atau pemerintah membentuk undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang sudah diratifikasi sendiri. Itu secara formal terjadi tumpang tindih secara durasi. Tumpang tindih secara durasi. Yang kedua, kalau apa kemudian asbabun nuzul, kira-kira begitu, muncul logika 12 tahun. Karena komparasi lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di dunia, CPIB di Singapura, indeks persepsi Singapura itu sudah di atas 9, negara terbersih di dunia. Tidak dibubarin KPK-nya. Ada pembatasan usia berapapun itu. Saya akan langsung ke rekan komersial, ada Pak Was di sana. Silakan. Silakan, Pak Was. Pak Was? Halo. Silakan dengan komentar Anda. Saya ingin tanya ke Pak Taufik. Pertanyaannya sederhana, makna dari teman-teman tentang definisi revisi itu di DPR itu seperti apa? Lalu apabila makna revisi atau definisi itu tentang revisi itu tentang perubahan dan penambahan, apa yang akan ditambah dan apa yang akan dikurangi? Lalu solusi-solusi apa yang akan diberikan oleh pihak DPR atas pengurangan yang ada pada revisi KPK tersebut? Oke, nanti akan dijawab oleh Pak Taufik usai jeda. Tetap bersama kami.